Ketika ketimpangan pembangunan dan suara ketidakpuasan terus menggema dari Borneo Utara, wacana sensitif dan mengejutkan kembali muncul ke permukaan. Sejumlah elemen masyarakat di Sabah dan Sarawak mengutarakan aspirasi untuk memisahkan diri dari Malaysia. Bahkan sebagian membicarakan kemungkinan integrasi dengan Indonesia. Isu ini sontak mengguncang diskursus politik Asia Tenggara dan menarik perhatian publik internasional. Sabah dan Sarawak, dua negara bagian Malaysia di Pulau Kalimantan atau Borneo, memiliki sejarah politik yang unik. Keduanya bergabung ke dalam Federasi Malaysia pada tahun 1963 melalui perjanjian yang melibatkan sejumlah klausul otonomi khusus, termasuk kebebasan dalam urusan imigrasi, agama, dan pajak. Namun, selama beberapa dekade, muncul keluhan dari warga Sabah dan Sarawak mengenai ketimpangan pembangunan dibandingkan semenanjung Malaysia. Infrastruktur yang tertinggal, alokasi anggaran pusat yang dinilai timpang, dan dominasi politik Kuala Lumpur sering menjadi bahan kritik. Rasa marginalisasi ini makin diperkuat oleh narasi anak tiri yang digaungkan sejumlah tokoh lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dan forum-forum daring memperlihatkan meningkatnya suara masyarakat yang menginginkan otonomi lebih luas, bahkan kemerdekaan. Pada awal tahun 2025, sebuah forum akademik di Kuching menyatakan bahwa Sabah dan Sarawak memiliki dasar hukum historis untuk meninjau ulang posisinya dalam federasi. Yang lebih mencengangkan, muncul kelompok-kelompok sipil yang menyuarakan ketertarikan terhadap sistem desentralisasi Indonesia yang dinilai lebih menghargai otonomi daerah, terutama dalam konteks pembangunan Kalimantan. Mereka menilai daerah seperti Kalimantan Barat, Timur, dan Tengah menunjukkan kemajuan signifikan setelah terhubung dalam proyek nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Wacana ini tentu mengandung sensitivitas tinggi secara geopolitik. Di satu sisi, Malaysia menghadapi tantangan dalam meredam potensi disintegrasi dan harus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat Sabah Sarawak. Di sisi lain, Indonesia berada dalam posisi rumit, tidak bisa serta-merta menanggapi isu tersebut tanpa melanggar prinsip non-intervensi dan menjaga hubungan diplomatik dengan Malaysia. Secara ekonomi, Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak menjadi titik fokus utama dengan pembangunan IKN dan konektivitas lintas batas yang makin kuat. Banyak pelaku usaha dari Sabah mulai tertarik untuk berinvestasi atau bekerja sama dalam proyek-proyek lintas batas. Bagi Indonesia, isu ini membawa dua sisi, peluang dan tantangan. Peluang dari sisi peningkatan kerja sama ekonomi lintas batas dan integrasi pembangunan Borneo secara regional. Namun tantangannya adalah menjaga kehati-hatian agar tidak dianggap mencampuri urusan domestik Malaysia. Secara global, potensi gejolak di wilayah Borneo bisa menjadi perhatian bagi kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Asia Tenggara. Stabilitas politik dan perbatasan menjadi sangat krusial dalam menjaga arus perdagangan dan keamanan regional. Pemerintah Malaysia kemungkinan akan meningkatkan alokasi pembangunan dan menjanjikan desentralisasi lebih luas untuk meredam gejolak. Sementara itu, Indonesia berpeluang memperkuat diplomasi ekonomi dan budaya di kawasan perbatasan. Kedepan, integrasi ekonomi dan sosial antara Kalimantan Indonesia dan Malaysia Timur diperkirakan akan makin intensif. Meskipun secara politik, penyatuan wilayah seperti Sabah dan Sarawak ke Indonesia masih jauh dari kemungkinan realistis, kecuali terjadi perubahan politik besar di masa depan. Wacana Sabah dan Sarawak yang merasa dianaktirikan bukan hanya persoalan lokal Malaysia, tapi juga menjadi cermin bagaimana pentingnya keadilan pembangunan dalam menjaga keutuhan bangsa. Indonesia sebagai negara tetangga harus terus mengedepankan diplomasi yang cermat, membangun konektivitas lintas batas yang saling menguntungkan, serta memperkuat stabilitas kawasan melalui kerjasama ASEAN. Bagaimana menurut Anda? Apakah integrasi ekonomi bisa menjadi jalan tengah untuk menyatukan Borneo tanpa perlu mengubah batas negara? Mari berdiskusi dan terus kawal perdamaian regional.